Halo adik-adik, selamat bertemu. Saya Osman Susansen. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Survei. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang siklus air. Kita akan melihat di tahap yang selanjutnya. Kali ini kita akan membahas siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak adik-adik, kenapa air yang kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi siklus atau daur air. Nah, seperti apa itu siklus air? Kita menyaksikan di penjelasan berikut. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena ada pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Transpirasi merupakan proses pergerakan air dalam tubuh tanaman dan hilang menjadi uap air ke atmosfer. Proses transpirasi dimulai dari absorpsi air tanah oleh akar tanaman yang akan kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan dilepaskan sebagai uap air ke atmosfer. Kondensasi adalah proses di mana perubahan wujud dari gas ke cair. Kondensasi disebut juga pengembunan dan merupakan kebalikan dari proses evaporasi atau penguapan. Contohnya, ketika air dipanas dalam gelas yang ditutup dengan tutupan gelas, yang ditutup dengan tutup gelas, lambat laun tutup gelas yang digunakan akan mengembun. Proses presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap, termasuk presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuh-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik ke udara berbentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pembentukan titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke daratan atau dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Oke adik-adik, itu saja penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami jumlah air di bumi adik-adik tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita harus tetap menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air. Nah, di sini ada latihan soal buat adik-adik. Silakan dikerjakan ya. Kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih and see you next time. Bye bye.